Ya halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kita Ria Online Podcast. Pagi ini hari Sabtu tanggal 13 Februari. Karena kemarin Imlek, kita mengucapkan selamat tahun baru Imlek dulu sebelumnya buat teman-teman yang merayakan. Pagi ini kita kedatangan ada Ibu Elvi. Ibu Elvi ini selamat pagi Ibu. Pagi juga, selamat tahun baru Imlek untuk yang merayakan Imlek. Nah, jadi Ibu Elvi ini adalah Ketua Yayasan Kanker Anak Ketua Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ya Bu ya? Iya betul, YKK Riau. YKK Riau. Nah, jadi gimana tentang YKK Riau itu hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang apa program dari YKK, bagaimana gambaran umum kanker pada anak itu gimana, apa sebenarnya seperti apa, kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Bu Elvi pagi ini. Jadi Bu, sebelumnya apa kabar Ibu? Baik, selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi. Terima kasih ya undangannya pagi ini kepada Ria Online memberikan kesempatan saya sebagai pengurus YKK Riau untuk berada di pagi ini ya, bertepatan ya dengan hari rangkaian Hari Kanker Anak Internasional yang jatuh tanggal 15 Februari. Tanggal 15 Februari besok ini yang Hari Kanker Anak Iya, Internasional. untuk tahun 2021 yang dimana setiap tahun dirayakan seluruh dunia itu tanggal 15 Februari. Di tanggal 15 Februari gitu Bu. Nah jadi sebenarnya YKK ini apa sih Bu? YKK itu Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Jadi kita ada 8 cabang. YKK ini bergerak kepedulian itu yayasan sosial bergerak peduli kepada anak-anak penderita kanker. Jadi kita pusat itu di Jakarta. Kita punya cabang ada 8, ada di Bandung, Jogja, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Manado. Kita juga punya cabang di situ dan otomatis di Jakarta sendiri ada 2 tempat pusat dan cabangnya juga ada. Jadi YKK itu kepedulian kita kepada anak kanker, kita memberikan memberikan rumah singgah atau rumah transit. Jadi kita di sinilah khususnya Pekanbaru, juga di cabang dan pusatnya juga kita ada rumah kita namanya. Rumah kita itu rumah kita YKK Riau, tepatnya itu Jalan Kartini nomor 56A, Kelurahan Sumahilang, Pekanbaru. Itu cukup 6 menit jalan kaki ke RSUD Arifin Ahmad ya. Karena kita saat ini yang sudah kerjasama hampir 5 tahun dengan RSUD Arifin Ahmad. Jadi di rumah kita ini seperti rumah persinggahan loh, rumah transit, rumah tempat anak-anak itu dari kota dan kabupaten, seluruh kota dan kabupaten Riau yang berobat, yang rujukan ke Rumah Sakit Arifin Ahmad. Jadi anak-anak penderita kanker ini pasti mereka dikatakan kanker itu setelah ada diagnosa dan penelitian dan hasil dari dokter hematologi sendiri ya yang menangani kanker anak ini. Mereka dari daerah ke kota pasti mereka dengan bermacam ekonomi yang berbeda, dengan tingkat ekonomi yang berbeda. Jadi mereka menerima kenyataan kanker ini kan berarti pengobatan cukup lama. Dan mereka dengan berubat di Rumah Sakit Arifin Ahmad, divonis kanker, dinyatakan positif kanker, mereka akan melewati berapa rangkaian pengobatan yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan panjang gitu. Minimal 3 bulan mereka harus berada di rumah sakit. Minimal 3 bulan itu untuk pengobatan. Minimal, dan itu tergantung dengan kondisi anaknya ya. Terkadang ada juga mereka bertahan dengan kemoterapi awal itu mereka bisa melewati, mereka tidak harus lama di rumah sakit, tapi mereka untuk pulang ke daerah cukup riskan gitu loh. Karena daya tahan tubuh mereka sangat rendah dan imun mereka sangat lemah gitu. Jadi kita dari YKK inilah belajar dari Belanda, karena Belanda memang terkenal sekali untuk pengobatan kanker khususnya untuk anak-anak. Kita belajar dari sana, jadi rumah sakit ini menyediakan fasilitas tempat tinggal mereka. Tempat tinggal. Iya, sementara masa pengobatan itu. Jadi mereka nggak pulang ke rumah, mereka tidak mencari hotel atau rumah kos atau rumah kontrakan yang sangat butuh biaya yang besar. Jadi mereka fokus, jadi kita lah YKK yang membantu mereka gitu. Nah kalau untuk di rumah kita sendiri itu, di rumah kita YKK itu sendiri sudah ada berapa anak yang di sana? Kita dari awal berdirinya itu 5 Maret 2015 dan sampai saat ini hampir 6 tahun ya, besok 5 Maret 2021 ini udah sampai 236 anak yang kita bantu. 63 anak. Iya, dari seluruh kota dan kabupaten Provinsi Riau juga termasuk kota Pekanbaru juga. Tapi memang rata-rata sih kita mengutamakan itu dari kalangan tidak mampu. Karena keterbatasan tuh banyak ditemukan dari kalangan tidak mampu dengan kenyataan menerima anak penyakit kanker itu butuh waktu yang sangat panjang, mereka harus kehilangan pekerjaan. Kenapa kehilangan pekerjaan? Mereka itu dari daerah.
Dari daerah itu mereka cuma dari kolam menengah ke bawah itu kan cuma bekerja sebagai buruh di pabrik, petani, atau buruh driver di Iya. angkot gitu, atau pekerjaan ibu rumah tangga gitu. Berarti kan harus menghilangi, mengorbankan satu pekerjaan. Sementara ini butuh biaya dan anak di rumah juga butuh biaya. Nah, itu di sini YKK berperan, dan alhamdulillah dengan keadaan rumah kita ini, rumah persinggahan mereka ini sangat membantu sekali. Dan kita juga bukan di sebatas rumah juga ya, kita juga ada program sekolahku, dan program sekolahku ini sangat membantu sekali karena anak ini walaupun sakit tidak terputus sekolahnya, karena kita kerjasama dengan sekolah asalnya juga. Sekolahku kita ada 2, ada di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad dan juga ada di RK sendiri gitu. Nah, kalau untuk kapasitasnya sendiri di rumah itu ada bisa menampung berapa orang itu, Bu? Memang dari awal sampai sekarang kapasitas kita kalau untuk tempat tidur ya kita baru 12 bed, tapi kita punya cadangan cover bed gitu ya yang bisa dilipat-lipat gitu. Tapi tidak kemungkinan, berarti kita selalu kondisi sekarang ini terkadang kita bisa lebih 20, kadang bisa di bawah 13, itu tergantung rutinitas anak-anak yang jalannya itu, karena kan mereka setelah melewati tahap ini mereka balik lagi ke rumah, ntar mereka balik saat kemo atau protokoler, mereka ada protokoler yang diberikan sama dokter gitu. Nah, kalau untuk di situ kan berarti ada 13 bed gitu ya, Bu, Iya. ya? 13 bed kurang lebih. Nah, selama pandemi ini gimana, Bu? Selama pandemi ini tetap berjalan, tapi kita memang ada aturan yang sangat ketat gitu loh. Kenapa? Kalau pasien dari rumah atau dari rumahnya, dari kampungnya untuk berobat Pekanbaru, kalau langsung ke rumah sakit tidak masalah. Karena pasti di rumah sakit udah melakukan rapid atau protokoler yang dilakukan. Tapi kalau dari daerah rumahnya ataupun dari rumah Pekanbaru, tapi dari rumahnya dia langsung ke rumah kita, kita harus melakukan ada hasil swabnya. Oh, harus melampirkan swab lagi itu kalau swabnya. untuk tinggal di rumah Iya, gitu ya. betul. Nah, di rumahnya sendiri itu ada fasilitas apa aja, Bu? Untuk saat ini kita selain ada sekolahku itu kita berikan, jadi kita tetap komunikasi dengan sekolah asal, di mana saat ini kita melakukan daring. Anak-anak daring, juga di rumah sakit juga daring, karena sejak corona ini, COVID ini kan tidak boleh berkunjung kita kan. Terus kita juga ada fasilitas pendidikan ke anak-anak, misalnya mereka melihat bakatnya, hobinya, kan anak-anak ini pasti di saat imunnya turun atau di saat dia melakukan kemoterapi atau tindakan itu pasti kan ada mood-moodnya ya. Nah itu kalau mereka sehat-sehat ya kita berikan ilmu, dia bisa dihobikan, kita bisa melihat selama dia di RK kan kelihatan ini anak bakatnya ke melukis atau menyanyi atau musik, itu pasti dipandu oleh guru-guru. Kebetulan guru-guru kita ada 3 orang ya di yayasan kita. Terus kita juga ada kegiatan untuk motivasi kepada anak-anak. Itu kita sudah kerjasama dengan donatur-donatur dari mahasiswa yang jurusan psikolog juga gitu. Jadi mereka juga ada dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Payung Sekaki, itu udah kerjasama sama kita. Jadi emang fasilitasnya benar-benar di anak-anak yang dari daerah datang ke sini tidak terputus sekolahnya, tidak terputus pengobatannya juga. Gitu. Karena gini, bagi kami penyakit kanker, anak-anak yang diderita penyakit kanker itu cuma sementara. Dia pasti akan insya Allah bisa sembuh total kalau memang kita dari awal cepat dan tepat menanganinya, dan memang mengikuti prosedur-prosedur pola hidup sehat ya. Dan memang nggak harus saat sakit aja, kita sehari-hari juga melakukan pola hidup sehat gitu loh, mencegah zat pewarna, makanan instan yang memicu sel kanker itu gitu loh. Dan kita harus banyak minum buah dan minum air putih gitu, itu yang harus kita istirahatnya cukup lah gitu loh ya. Insya Allah semuanya bisa kok, karena Allah tidak pernah menyiapkan apa yang kita lakukan terbaik. Pokoknya berarti karena sel kanker itu memang ada di dalam diri kita, bagaimana kita mencegahnya untuk tidak berkembang gitu kan. Betul, semua kita punya, cuma kan kita berbeda aja ya untuk terpancing sama sesuatu gitu. Terpancing sama sesuatu, pemicunya sendiri lagi. Pemicunya tepatnya gitu. Nah, kalau untuk sekolahnya ini, Bu. Sekolahnya ini kan dari guru-guru dari yayasannya sendiri kayak mengajarkan atau bagaimana gitu? Dari guru yayasan. Jadi kita merekrut guru-guru memang sarjana pendidikan gitu loh. Jadi kita merekrut guru yang bisa mengajari dari anak playgroup, TK, SD, dan sampai SMP. Karena kita membantu anak-anak gitu dari umur di bawah 16 tahun itu masih kita terima gitu. Oh, di bawah 16 tahun. Jadi kan 16 tahun itu kan mereka SMP kan gitu loh. Jadi guru-guru ini kita sebelumnya dilatih gitu loh, dan mereka harus begitu pasien datang nih di rumah sakit, dikasih rekomendasi sama dokter spesialisnya. Nah, kita lampirkan surat-surat apa gitu. Nah, kita terima, nanti
oh ternyata dia sekolah di sini. Nanti pihak guru yayasan akan menghubungi guru terkait gitu loh, sekolah terkait gitu loh, Oh, untuk menginformasikan. Gitu. kurikulumnya lagi gitu Iya, kan ngikuti kadang kurikulum. terkadang guru terkait, ya udah soal ujiannya nanti di ya kaki aja dia yang buat, nanti nilai dikasih. Atau kadang juga ada guru, soalnya biar bisa dari sekolah nggak Bu, nanti biar kita kirim bisa. Oh, jadi guru-guru dari YKK ini seperti guru penghubung Iya, jatuhnya betul, gitu ya, Beb. tepatnya begitu. Dan alhamdulillah sangat positif ya tanggapannya. Dan mudah-mudahan aja ke depan makin ini ya, karena kan banyak itu saya lihat anak-anak YKK ini yang sudah survival gitu, bertahan, dan mereka juga punya prestasi kok. Begitu kembali normal sekolah, mereka tidak kalah dengan yang lain. Dan dapat nggak ketinggalan pelajaran juga Oh, karena tidak, pelajarannya malah juga dapat ranking kok di iya, kelasnya karena mereka. pelajarannya juga ngikutin dari Iya, sekolahnya betul. yang lama gitu kan. Nah, tentang kanker pada anak ini gini, Bu. Apa Kan- sih? Iya, apa sih pemicunya kanker sama anak ini, apalagi kan anak-anak yang banyak juga kan kalau anak-anak yang dapat kanker ini dari balita, dari kecilnya itu kan dia nggak pandai, nggak bisa ngasih tahu ke orang tuanya, itu gimana sih, Bu? Sebenarnya sih apa ya, memang dari dalam tubuh kita masing-masing itu ada ya, cuma pemicunya aja. Tapi memang cenderung sih kanker itu kalau menurut saya sih pola hidup, terus juga apa ya, gaya makan yang kita serap itu, kayak anak-anak lah contohnya, mungkin bisa jadi polusi, radiasi, itu pemicu juga untuk anak-anak gitu. Terus zat-zat perwarna makanan sekarang kan masih keren-keren tuh. Iya, warna-warni, Warna-warni memicu itu sebenarnya nggak sehat gitu. Terutama juga makanan instan itu semua tidak sehat juga. Terkadang kan tidak semua orang yang begitu makan ini dia tidak, tapi kan dia tidak sama gitu. Jadi kalau cenderung saya sih, anak-anak kita sebagai orang tua nih, hati-hati dan seleksi memberikan makanan jajan kepada anak-anak, karena kita tidak tahu, gula berlebihan juga berbahaya. MSG berlebihan juga berbahaya. Jadi zat warna berlebihan juga berbahaya. Jadi menurut saya 3 ini aja kita dalam pola hari-hari nih, dan utamakan banyak minum air putih sama sayur hijau-hijau. sayuran. Nah, itu mencegahnya, antioksidannya ya gitu Iya. loh. Intiga ini aja untuk anak kita perhatikan, insya Allah lah ya, mungkin kita bisa dijauhi dari itu gitu loh. Karena menurut saya memang kanker itu rentan dan memang tidak bisa diduga kapan datangnya bagi anak yang punya yang pemicunya bisa dia sudah punya sel, tapi Iya, tiba-tiba makan ini ternyata dia pemicunya untuk muncul gitu loh. Ya karena kan dalam diri kita nggak usah anak-anak deh, kita aja mungkin kalau makannya sembarangan, pola hidupnya berantakan juga mungkin amit-amit bisa kejadian Iya, gitu ya, Bu. macam-macam kan gitu loh. Jadi memang kalau menurut saya memang ya dari makanan deh untuk anak-anak diperhatikan gitu loh. Lebih Terus memperhatikan diperhatikan makanan. Ya kan kita tahu ya, makanan instan sekarang kan udah tahu kita kan. Jadi kita cari yang betul-betul sehat lah gitu. Kalau memang bisa ibunya masak, ya ibunya masak gitu. Apalagi anak-anak sekarang kan ngeliat makanan warnanya lucu-lucu, kepengen gitu kan. Ngeliat makan dikit ngeliat gadget apa. Betul. Jadi kita memang sih kalau bisa dari sekarang, apalagi dengan kondisi sekarang kita kan GoFood malah kemana-mana ya. Mungkin kita sebagai orang tua selektif dah mengizinkan anak pesan makanan gitu, memilih gitu. Tujuannya untuk kebaikan mereka juga sih. Kalau himbauan saya seperti itu sebagai orang tua dengan kondisi corona ini. GoFood kan gampang nih, tinggal pesan anak-anak gitu. kan. Jadi kita menginformasi mereka ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena itu kebaikan dia juga, karena anak pertumbuhannya masih panjang ya. Iya. Nah kalau untuk gejala awalnya itu sendiri gimana, Bu? Kalau gejala awal itu tiap anak berbeda. Tapi yang pasti itu biasa cenderung HB turun, tuh demam panas tinggi yang tidak beraturan seperti gejala demam berdarah, terus tiba-tiba mimisan, terus juga memar-memar itu biru-biru itu termasuk gejala juga waspada. tiba-tiba memar. Iya, terus ada pembengkakan di perut, terus di leher. Kayak kita kalau orang daerah bilang bagok itu. Oh, yang gede dikasih lehernya belau hijau gitu kalau kita di daerah iya, kampung-kampung gitu. Iya, Nah, iya. hati-hati seperti itu. Itu tidak selalu dia seperti itu. Kadang bisa jadi itu bisa jadi infeksi di dalam karena panas, memang dia membengkak. Tapi kadang itu tidak, itu merupakan pembengkakan limfoma. Jadi udah merupakan dari ciri kanker gitu loh. Udah menjadi salah satu ciri kanker sendiri. Terkadang itu yang tidak memang saya akui, Mbak Dewi ya, tidak untuk tahap awal ini tidak semua dokter paham dengan gejala kanker ini. Oh, kadang biasa demam ya. Tahunya dari berjalan waktu 2 minggu, misal ini minggu ini demam nih, udah turun nih pakai obat panas, minggu depan demam lagi, ya udah, taunya
kanker udah berjalan gitu. Malah udah ada yang 1 bulan diam sembuh ya, tapi 1 bulan lagi kok panas, ternyata kanker udah berjalan. Jadi memang saya anjurkan cepat, tepat, insya Allah kanker bisa disembuhkan kok, survivor kita banyak. Karena mungkin Nggak gejala salah. awal, diagnosa awalnya ini seperti penyakit umum kebanyakan iya, betul, aja kayak demam gitu. berdarah gitu loh. Ya karena naik turun gitu kan, memar-memar. Kadang kan kita juga kadang-kadang tiba-tiba ini memar, kemarin kesandung mana Iya, gitu kan gitu. mikirnya kan. Jadi insya Allah kalau memang cepat tepat, insya Allah bisa kita tanggulangi kok kanker. Karena kita sendiri YKK banyak kok survivor kita yang sudah sukses. Inti sudah sukses itu mereka berhasil. kembali aktivitas normal, punya prestasi, mereka tumbuh jadi remaja yang ganteng, gadis cantik gitu. Jadi mereka bisa kuliah. Ada itu sebelum saya turun di YKK, saya juga udah jadi volunteer secara pribadi. Itu putri, sekarang udah mahasiswa di IPB. Sudah mahasiswa di IPB. Alumni di SMA Plus dan ke IPB juga siswa undangan. Nah, Itu berarti dia anak Kerinci, Pangkalan Kerinci. Dia berobat di Rumah Sakit Area Bunda, pasien Dr. Elmi Ridar, dan itu merupakan pasien pertama Bu Elmi Ridar. berarti kan kalau pencegahannya tepat dan Tepat. nggak terlambat gitu kan, anak-anak ini bisa survive sampai kuliah, sampai Insya Allah bisa. kuliahnya di IPB itu kan termasuk 10 kampus terbaik yang ada di Indonesia. Insya Allah gitu kan. bisa kok. Banyak kok anak kita yang punya prestasi di sekolahnya kok. Gitu. Mereka bisa bergabung dengan anak umum sendiri kok. Nah, kalau untuk dari orang tuanya sendiri gitu, Bu. Untuk memahami gejala awal, karena gejalanya ini mungkin seperti penyakit kebanyakan, naik panas naik turun, paling nanti dikasih obat warung lah istilahnya, apalagi kita yang di daerah-daerah gini kan. Nah, bagaimana mengedukasi orang tua ini biar lebih tanggap gitu, Bu? Ya sebenarnya sih tapi saya rasa orang-orang tua sekarang udah paham kok kalau ada anak demam lebih dari 3 hari, biasanya mereka bawa ke puskesmas atau ke dokter gitu. Dari situ kan biasanya mereka ikuti apa kata dokter lagi gitu. Dan kami pun YKK rencananya sih udah punya program juga untuk kedepannya akan kerjasama dengan pemerintah daerah. Itu kita akan sosialisasi ke bawah gitu. Kita akan turun ke bawah, sosialisasi mulai dari kader PKK dan Monita akan coba sosialisasi tentang kanker pada anak secara dini gitu. Itu rencananya ke depan. Tapi karena terhambat dengan corona ini, Iya, itu tertunda. Program-program kita tertunda gitu. Pada saat dengan Semuanya. Ibu Kadiskes Provinsi Riau sudah ada wacana gitu. Dan sekarang pun kita dalam Hari Kanker Anak Internasional 15 Februari ini, kalau sebelumnya kita tuh udah buat bermacam acara. Itu namanya YKK itu selalu buat event besar kita itu YKK berani gundul gitu loh. Jadi empati kita kepada masyarakat, melihat kita sendiri atau animo masyarakat, bagaimana sih dengan gundul itu kan kemoterapi mengakibatkan rambut rontok gitu kan. Tapi dengan kondisi corona ini akhirnya tahun ini kita melakukan virtual aja. Gitu. Virtual aja karena corona ini memang menghambat segalanya. Iya. Gitu ya, Bu. Tapi kita tidak, walaupun keterbatasan selalu ada, tapi insya Allah lah Ada jalannya. ada jalan dan masyarakat selalu peduli kok dengan kita gitu loh, insya Allah ya. Gitu. Nah balik lagi Bu ke untuk anak-anak orang tua yang mungkin di daerah gitu kan, yang nggak pahamnya lagi gitu, mungkin kan karena cueknya, karena nggak taunya gitu kan, pernah ada kejadian yang sampai parah gitu nggak Bu, baru ke rumah sakit gitu? Ada juga sih, ada sih, mungkin karena terbatasan biaya, mereka tidak punya biaya, ada kok. Nah, untuk keterbatasan biayanya sendiri kan ya kayak seperti Ibu bilang tadi, ekonomi kita kan nggak semuanya sama gitu kan. Nah, untuk orang-orang yang ekonomi ke bawah ini, apa yang YKK lakukan untuk pengobatannya gitu? Kalau YKK sih alhamdulillah kita memang jujur yayasan kan bergerak dari donatur Iya, ya. benar. Dan alhamdulillah kita YKK pertama, kalau dari pemerintah kan BPJS pasti sudah dipegang ya, udah dibeliki oleh semua pasien yang datang berobat dari daerah, yang rujukan dari daerah ke Arifin Ahmad. Kedua kan ada juga alhamdulillah sekarang ini obat kemo sudah di cover oleh BPJS. Tapi ada juga beberapa obat yang mungkin tidak di cover BPJS. YKK, kalau YKK sudah maksudnya untuk warga YKK, anak-anak yang terdata di YKK, kita sudah punya donaturnya. Jadi obat yang tidak di cover BPJS dan tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh BPJS, kita sudah ada donaturnya. Oh, sudah ada Udah. donaturnya. Jadi nanti kita cuman ada pasien dari rumah sakit, misal dokter menelpon, ada pasien nih harus melakukan tindakan ini atau obat ini tapi tidak deh. Bagaimana? Ini YKK sudah dapat donaturnya. Alhamdulillahnya Ya, sudah jadi, ada donatur dari YKK. Kayak darah juga begitu. Kita juga punya volunteer
satu komunitas yang begitu kita informasikan anak butuh darah ini, butuh ini, mereka udah terjun langsung ke PMI. Sudah, berarti insya Allah kalau anak-anak yang terdata dari YKK, insya Allah untuk Insya dia Allah. survive itu lebih didukung lagi sama YKK. Ya insya Allah begitu, karena kita alhamdulillah udah diberikan kepercayaan sama, terima kasih juga kepada, mungkin ada yang menonton juga, terima kasih kepada donatur dan masyarakat yang percayakan kepada YKK semua ya. Dan juga kepada, kan tiap hari ada aja tuh donatur yang datang mengantarkan sembako, karena memang kita hidup dari mereka gitu loh. Iya. Karena anak-anak yang di dalam rumah kita itu kan juga butuh nutrisi yang sangat bagus, seperti susu, pediasur kalau mereka tidak mau makan. Oh, Pediasure itu harganya juga lumayan Tahu sendiri gitu. kan. Nah, kalau tidak mau makan kan kita harus, anak tuh bagaimana mau makan, caranya dengan kita berikan nutrisi yang bisa dengan cairan susu, pediasur. Terus kita juga untuk yang mau makan, mungkin mereka mau susu Milo atau Denko, donatur selalu antar. Kebutuhannya beras, terus buah selalu kita udah ada komunitas yang udah ngantar sekali 2 hari untuk buah. Karena anak-anak ini kan butuh nutrisi, harus minum jus. Jadi kita biasakan tiap hari itu harus minum jus anak-anak. Jadi mereka tuh nanti, kebetulan di RK ini alhamdulillah rumah udah dilengkapi barang, donatur dan melengkapi kebutuhan, orang tua diberikan piket pagi, siang, sore. Untuk Jadi mereka kerjasama lagi. tinggal masak, buat cemilannya, mengatur kebersihan bersama-sama gitu. Jadi ada ibu donatur yang mengaturnya di sana. Nah, kalau untuk orang tuanya sendiri yang anaknya divonis kanker itu kan tidak semuanya bisa menerima gitu kan, Bu. Oh ya pasti dong. Ya kan, tidak semua yang anak ibu kanker, oh ya udah dong. Nggak semuanya bisa menerima Tidak. itu gitu Pasti kan. tidak akan menerima kenyataan pahit ini. Apalagi kanker itu kan orang umum memandangkan penyakit yang mematikan. Iya, benar. Spontan kan, aduh, katanya Kanker udah ini nggak udah lama nggak ini. begitulah umumnya bicara gitu kan. Tapi itu peran kami di sini, yayasan memberikan support kepada orang tua bahwa mereka harus selalu berpikir positif. Memang mereka lagi diuji sangat berat sekali. Karena jujur, ini kan semuanya kuasa Allah ya. Iya. Tapi kan dokter itu perpanjangan tangan. Tapi kita yakin bahwa kita menyerahkan ini kepada dokter dan kita yakin kepada Allah, pasti ada hikmahnya. Insya Allah pasti berakhir dengan indah. Nah, kita lihatin pada orang-orang tua. Ini loh, anak ini juga seperti ini loh. Dulu dia, ya Bu, anak saya kakinya nggak bisa jalan, mengecil. Pasti, karena kanker itu akan, anak-anak persendiannya akan lemah. Persendian akan gampang rapuh. Itu nggak akan bisa jalan. Aduh, rambut anak saya botak, kok gugur, begitu disisir, diambil Banyak sebongkar gitu. ya. Itu pasti, itu siapapun orang tua, ibu dan ayah pasti sangat shock dan berat nih makanya. Apalagi ngeliat kondisi anaknya setelah kemo gitu tiba-tiba kan. mimisan, keluar darah dari hidungnya, atau gusinya berdarah, itu pasti. Tapi disinilah kita peran kami sebagai staf di YKK memberikan support dan kita melihatin, ini loh Bu, video anak kami seperti ini sekarang pinter nyanyi, jago, ganteng, ini loh orangnya dulu seperti ini loh, sama dengan si Lia seperti ini juga loh, kaki nggak bisa jalan. Jadi mereka, oh ternyata bukan aku sendiri toh, bukan saya sendiri seperti ini gitu. Iya, apalagi di rumah kan dengan orang tua sama-sama bisa menguatkan gitu ya, Bu, Jadi memang banyak terasa, kalau menurut saya sangat membantu ada hadiran rumah kita ini, karena sebelum ada rumah kita itu kasihan loh dari pasien-pasien luar daerah tuh di pinggir gang itu istirahatnya gitu. Jadi sekarang mereka anak-anak justru saya lihat nggak mau makan rumah sakit. Jadi setiap siang orang tua jemput makanan ke rumah sakit, ke rumah kita gitu. Jemput makanan untuk adik-adik yang di rumah sakit. Iya, nggak mau makan di rumah kita, nggak mau makan yang disediakan rumah sakit gitu loh. Nggak mau makanan yang dimasak di rumah kita gitu. Jadi nanti orang tua jemput. Jadi kita di RK pun orang tuanya udah nyiapin pakai kayak catering gitu, cateringan gitu kan. Iya, kita pun ngeliat adik-adiknya semangat, kita juga semangat gitu ya, Bu. Karena kita juga begitu, apapun yang ada terjadi di RK, anak-anak di rumah sakit juga merasakan. Seperti donatur datang nih, ada yang ulang tahun. Kalau biasa sih sebelum corona kita ngerayain ulang tahun donatur sama anak-anak di RK. Tapi kondisi corona ini dia nganter, ada goodie bag atau nganter jajan-jajanan kue gitu kan, tapi kita udah pesan cateringnya di waspadi nggak tanpa ini ya gitu. Oh enggak Bu, ini kita buatin sendiri kok untuk anak-anak ya. Tuh yang kita hitung itu di rumah sakit juga kita hitung kalorinya segala macemnya. Iya, gitu jumlahnya tuh harus banyak. Anak kita di rumah sakit juga kita hitung. Jadi begitu dapat di RK di rumah sakit juga dapat. Gitu. Nah, kalau untuk data di Pekanbaru di Provinsi Riau sendiri itu sepengetahuan Ibu, anak-anak penderita kanker ini ada seberapa banyak? Waduh, kalau angka pasti saya nggak berhak yang jawab ya, karena kan itu semuanya nih medis secara dinas kesehatan. Tapi yang jelas jumlahnya selalu nambah.
Itu saya lihat karena terakhir saya ketemu sama dokternya, angkanya pas saya nggak pasti berapa, tapi grafiknya selalu naik gitu loh. Selalu naik. Iya, maka kewalahan juga sebenarnya. Dan sekarang ini malah ada satu kasus kanker mata ya. Itu udah berapa kali kemo itu, kasihan juga banget saya nih gitu kan. Ada lagi juga di RK kita di Timbelahan itu udah hampir 15 tahun ya umurnya gitu. Berarti setiap tahun istilahnya itu grafiknya selalu naik untuk anak-anak penderita Iya, kanker kondisi ini. sekarang saya melihat dari komunikasi ya dengan dokter hematologi, iya betul. Makanya awal burst kan juga, kebetulan juga awal burst kemarin datang ke saya, mau kerjasama kan juga membuka klinik untuk anak juga, lagi hematologi anak. Melihat angka pertumbuhan ini yang banyak. Angka pertumbuhan kita semakin tinggi. Iya. Gitu ya. Nah itu penyebabnya bagaimana? Itu tadi penyebabnya itu pasti kalau secara nyata kita kan dari kita baca-baca juga komunikasi dengan PM medis kan dari polusi udara, misal kayak dari limbah-limbah itu kan mengalir kemana-mana, itu juga jadi pemicu zat-zat kimianya itu kan. Terus dari pola makanan yang dikonsumsi instan-instan atau apa tepung itu kan sekarang kita kanker autis itu kan karena dari zat tepung juga itu ada kan gitu. Iya, benar. Tapi kalau untuk seperti itu aja sih menurut saya, dari makanan pewarna, radiasi dan kimia-kimia itu, limbah-limbah kan juga pemicu. Gitu. Iya, apalagi orang tua sekarang anaknya nangis dikit daripada nangis dikasih YouTube gitu, dikasih handphone gitu. Itu kan. juga sangat berbahaya. Maka saya juga punya anak kecil umur 9 tahun. Sebenarnya yang pas tuh 1 jam 1 hari. Tapi kan memang nggak orang tua yang luar sana aja. Iya. Saya juga kewalahan mengaliri anak untuk main handphone karena mau gimana, karena kondisi sekarang mereka udah daring juga. Iya, apalagi sekarang ini corona kayak gini, sekolahnya daring, dia bosan di rumah main handphone gitu kan, atau nonton TV gitu. Masalah yang sangat besar sekarang ini orang tua tuh mengajari anak untuk lepas dari ini gitu loh. Memang nggak usah anak-anak, kita yang udah dewasa aja susah gitu. Susah gitu kan kalau nggak megang HP gitu. Nah, kalau untuk anak yang penderita kanker ini biasanya dari usia berapa? Wah, kalau penderita kanker tuh dari 0 usia juga ada. Baru lahir berarti dia. kan dapat konsumsi makanan dari ibunya, Dari orang sama orang hamil gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau pengalaman saya kemarin di Jakarta itu tapi semua dibalik lagi kepada mujizat Allah ya. Penyakit kanker itu kita tidak mau penyakit itu hadir sama anak-anak kita gitu. Tapi yang betul-betul survive gitu kan. Memang penelitian ternyata itu di bawah 10 tahun itu bisa disembuhkan total. Di bawah 10 tahun gitu iya. kan. Di bawah 10 tahun karena kenapa? Pertumbuhan sel-sel baru di tubuh tuh sangat bagus gitu loh. Nah, itu pertemuan saya, pembicaraan saya dengan salah satu dokter hematologi di rumah sakit Harapan Kita. Beliau mengatakan rata-rata kalau di bawah 10 tahun anak-anak itu bisa disembuhkan secara total. Secara total. Ya, mereka akan banyak itu saya lihat kata dia kan, tumbuh hidup aktivitas normal, punya rumah tangga sendiri, punya profesi, dia punya keturunan gitu. Nah, untuk sel kanker ini yang udah dinyatakan sembuh gitu kan, udah nggak ada lagi sel kankernya yang aktif. Itu bisa suatu saat nanti aktif lagi nggak, Bu? Setelah Ibu dari 5 tahun ini kan menjadi volunteer lah istilahnya gitu. Ada pernah kejadian gitu? Ada kok kan. Ini anak-anak ini kanker ini memang sangat lama ya. Dia kan 3 bulan pertama itu masa isolasi tinggi ya gitu. Terus dia harus melewati masa 2 tahun lagi, masa maintenance. Dari masa maintenance ini di masa maintenance ini yang banyak kambuh lagi. Yang harus benar-benar dijaga malah sebenarnya di 2 tahun iya, ini. Iya, di 2 tahun ini. Dan kenyataan saya hadapi di yayasan, justru di masa 2 tahun ini banyak kambuh lagi, relapse lagi. Sebenarnya mereka setelah 2 tahun ini masa maintenance dijaga, jangan sampai kambuh, jangan sampai relapse lagi, tambah 5 tahun lagi. Tambah 7 tahun lagi. Berarti kan 9. Totalnya kalau mereka bisa melewati masa 9 tahun itu, insya Allah dinyatakan sembuh lah. Tapi gimana pun tetap menjaga pola hidup lah. Kita sendiri juga nggak kena kanker, tetap menjaga pola hidup kan. Tetap harus menjaga pola hidup. Tapi amannya di posisi itu. Kita harus 9 tahun lah perjuangan kita untuk memang melakukan sekali setahun kita cek. Terus pola makan dijaga, istirahat kita dijaga. Itu selama 9 tahun. 9 tahun ini memang benar-benar harus dijaga gitu ya, Bu ya. Betul. Berarti kan memang
balik lagi ke pola hidup lagi. Iya, balik lagi ke pola hidup. Semuanya kepada pola hidup. Pola hidup makanan sehat gitu. sehat gitu loh. Harus Makanan sehat. harus dah. Karena nggak kanker aja sih, semua penyakit saya rasa sama Dari ya. dari pemicunya dari pola hidup tadi Iya. gitu kan, dari makanan yang kita Iya. konsumsi Tapi juga. saya rasa saat ini sih mungkin di kalangan menengah ke atas udah paham kok. Karena munculnya dengan catering sehat sekarang ya. Iya, sudah banyak juga kan makanan catering catering-catering sehat sehat. ke kantor itu saya lihat yang udah menghitung kalori kalau Iya. makan gitu. Kalau saya lihat, makanya jarang sekarang saya lihat, mungkin kalau untuk menengah ke atas ya, itu mereka udah Jaga pola. pola makan, udah jaga kebugaran tubuh dan olahraga gitu saya lihat. Mereka udah makan tuh menghitung kalori sekarang. Nah, berarti PR kita lagi memang ke masyarakat kita yang menengah ke bawah Iya, gitu itu ya, yang harus menjadi kita PR kita lagi. sosialisasikan ya. Kalau bisa memang menghitung kalori makan tuh, wah saya juga belum bisa ya. juga ribet gitu kan. Ini Seharusnya proteinnya memang dari gimana? semua masyarakat udah bisa menghitung kalori. Memang Iya. positif saya lihat memang ya ada gitu loh. Memang Iya. apa sih yang kita utamakan tubuh ini, karbohidrat, protein atau serat gitu Iya. kan. Mereka harus bisa mengukur gitu. Sebenarnya kalau itu ya alhamdulillah kita sehat semua itu gitu. Iya, cuma yang menjadi tantangannya lagi itu memang dari masyarakat kita menengah ke bawah Iya, gitu ya, Bu, betul. yang menjadi Sebenarnya menengah ke bawah tuh bisa kalau mereka paham. Biasanya justru kan makanan yang hitung kalori itu malah lebih nggak terlalu mahal saya iya, lihat gitu. nggak harus Nggak setiap banyak hari bumbu-bumbu. nggak harus setiap hari makan daging, nggak Iya, harus apa. Mungkin yang jadi pikiran sama masyarakat kita sekarang kan ngitung kalori, protein itu harus dari daging, harus dari apa, padahal kan sebenarnya enggak gitu ya, Bu. Ya. Memang itu memang saya pikir bagus juga nih yayasan nanti kaki mau sosialisasi sebagai ke kanker juga sosialisasi tentang Makanan, pola hidup sehat, pola yang hidup menghitung sehat, kalori iya. gitu kan. Soalnya sekarang kalau kita biasa hari minyak itu satu mangkok untuk gorengan, sebenarnya kan tidak seperti itu. Iya, goreng masih bening nih, masih bisa buat besok gitu. Sebenarnya kan yang sehat nggak seperti itu, cuma minyak dikit aja kan. Iya, Nah, pun itu yang makanan gorengan gitu kan kayak goreng ikan, goreng apa? Masih bening, masih bisa masih lah buat minyak. besok gitu kan. Sebenarnya Masih yang bisa 2-3 dikit-dikit kali. aja, tapi yang itu langsung dibuang Iya, kan. Tapi langsung kalau habis, kita ya. makan satu kuali goreng ikan kan sayang juga dibuang sisanya. Iya. Nah itu aja sih, sebenarnya itu aja sih. Saya rasa sih udah banyak masyarakat tahu kok cara hidup sehat. Pola hidup sehat Pola sendiri hidup itu sehat. bagaimana? Saya lihat apalagi Kota Pekanbaru udah banyak banget. Kalau kita ukur daerah kita Iya. ya, udah banyak kok catering-catering sehat muncul gitu. Jadi rata-rata karyawan di kantor yang anak-anak milenial tuh udah, yang menengah ke atas tuh udah makannya catering sehat. Saya lihat udah selalu bawa tumbler, Bawa tumbler 1,5 liter, kan target 3 liter satu hari kan. untuk konsumsi apa kebutuhan airnya lagi Iya, gitu betul. kan. Ya, berarti memang apapun pemicunya itu memang dari pola hidup Iya, dari kita pola hidup sendiri. dan makan. Jadi memang selalu positive thinking, jarang begadang, terus makan yang sehat. Iya, ya kurang yang lemak-lemak lah, yang karena kan lemak jahat itu sangat jahat ya. Iya, namanya udah lemak jahat gitu kan. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman kita di rumah yang ingin nanya-nanya sama Bu Elvi tentang program-program dari YKK, tentang bagaimana kanker pada anak itu sendiri. Mungkin udah ada pertanyaannya, Bang Roni? Sampai sekarang belum ada pertanyaan. Ya, buat teman-teman juga yang nonton ini bisa ditanyain di kolom komentarnya nanti. Mumpung ada Bu Elvi di sini, silakan kita tanya-tanya gitu kan. Kita juga untuk berani gundul ya. Mm-mm. Insya Allah tanggal 19 Februari besok itu berani gundul. Itu kita serentak seluruh cabang kita ya. Tapi tahun ini virtual aja. Virtual. Di Jakarta IO-nya Indra Bekti, mereka melakukan di Cafe Toba. Terus kita di sini nanti juga virtual juga, virtual juga langsung daftar ke link kita nanti gitu. Nanti mereka bisa potong rambut dari barbershopnya sendiri, dari rumah, dari apa, nanti tinggal kita sapa aja, karena otomatis yang masuk link akan ketahuan namanya siapa, jadi kita akan menyapa nanti. Dan kita sendiri ya kaki Riau, kayak saya nanti ada salah satu, nanti kita kumpul aja kayak ngopi sore aja, dan kita juga sama donatur-donatur kita juga dari barbershop. Itu aja sih acara kita Untuk melakukan berani gundul. Iya. tadi sendiri ini ya, Bu, untuk rasa peduli kita ke adik-adik ini lah mungkin. Iya betul. Kebetulan suami saya kan memang dari dulu saya bergabung di YKK sejak tahun 2015. Tiap tahun selalu menggunakan rambutnya kan suami saya gitu. Dan juga teman-teman kita ajak. Kalau biasa kita kan selalu melakukan di mall. Tapi dengan corona seperti ini kan nggak mungkin lah ya. Iya, Yayasan kita sosial ngumpul-ngumpul. pemerintah aja melarang, kok kita sih mengundang gitu. Iya, Udah kita putuskan dengan virtual. Dan kemarin Bu Mimi Kepala Dinas Kesehatan juga akan memberikan ucapan selamatnya melalui video aja gitu. Nah, ini kan kayak Ibu singgung tadi, adik-adik ini kan tidak hanya sekolahnya saja yang
pedulikan dari YKK gitu kan juga, tapi yang juga mengembangkan bakatnya Iya, gitu betul. kan. Nah, adik-adik berbakat ini nanti bagaimana untuk pengembangannya? Ya kalau sekarang sih ada yang berbakat itu kan mereka kan kembali ke daerah nih. Kita tapi tetap komunikasi gitu. Kita punya grup, kita komunikasi. Mereka kembali ke sekolah. Kayak kemarin kita dalam corona ini juga kita udah melakukan Zoom kemarin dengan SD 019 Pandau. Di situ ada anak kita Hani kanker mata itu sangat punya prestasi, dan juara 1 di kelas hobi lukis dan peserta olimpiade juga Oh, dari Hani pernah kita undang juga di sini. pernah kan Hani? Pernah kita itu undang kan juga dari di anak sini. kita itu. Iya, Ya kemudian saya pernah ngasih nomor ke Fitri. Iya, Hani nyanyi juga deh kemarin di Iya. sini. Pintar sih dia, Dia cantik. memang sangat pintar dan cantik, itu dia sangat itu ikon kita. Kenapa ikon kita? Kita memberikan anak-anak, oh ini loh. Jadi anak-anak lain juga ternyata Semangat. saya bisa ya. Hani juga meliti saya dulunya. Maksud saya dia masih umur belia ya. Iya. Kecuali anak-anak yang udah remaja itu beda lagi gitu loh. Iya. Yang udah besar yang di Batam ada 2. Ada di Tanjung Balai Krimun. Ganteng-ganteng deh. Oh, berarti yang dari Kepri juga ke sini gitu ya, Bu ya. Ada juga dari Medan sama Sumatera Barat. Karena yang di Sumatera mungkin senternya di sini gitu. Di Katak Center enggak sih ya, kebetulan aja mungkin ya. Kebetulan untuk yang di Sumatera cuma yang ada di Pekanbaru gini. Kalau RK memang ada di Pekanbaru, tapi kebetulan aja mungkin dia pengobatannya di dokter sini gitu loh. Saya nggak tahu apa gitu, tapi dia kita bantu di RK gitu. Bantu di RK gitu ya, Bu ya. Nah, Ibu sendiri deh untuk pertama kali terjun di yayasan ini itu bagaimana ceritanya? Ya kalau saya memang dengan yayasan ini udah lama ya. Kebetulan saya dengan Bu Elmi Ridar tuh udah sangat temen ya. Kayak almarhum papa mama itu deket sama Bu Elmi gitu. Terus saya terlibat dengan kanker ini waktu Bu Elmi hematologi gitu. Terus saya sering jalan, sering ini deh kumpul komunitas-komunitas. Akhirnya terbentuk ke YKK Riau ya, bergabung sama YKK Riau. Ya udah jalan aja sih gitu aja. Kalau untuk pengurusan itu ada berapa banyak? Kita ketua saya. Kalau di daerah ketuanya sabahnya saya. Kebetulan dari awal kita merintisnya. Terus kita di dalam ada wakil saya sama staf administrasi dan guru 3. Oh, ada gurunya lagi yang ngajarin lagi gitu Iya, ya, Bu betul. ya. Nah, mungkin nih untuk teman-teman di luar sana ada yang ingin ke YKK karena mungkin sebelumnya nggak tahu YKK, terus pengen ke YKK untuk pengobatannya itu bagaimana, Bu, prosedurnya? Nggak susah kok. Mereka tinggal ke rumah sakit ya. Bisa yuk ke rumah sakit RSUD Ervin Ahmad, atau mereka dengan dokter hematologinya kan. Kalau di Pekanbaru baru 2 ya, dokter CC sama Bu Elmi Ridar. Biasa mereka ngasih surat aja. Dan berdasarkan surat dari dokter bahwa dia penyakit ini, kalau memangnya kanker ya kita terima, kita tampung gitu. Nggak pernah kok kita batasi. Langsung emang harus Iya, memang surat dari dokter, hasil laboran juga. udah ada hasil dari labornya pas segala macamnya dinyatakan. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bantuan dari YKK siap membantu gitu ya. Iya, kita Bu, ya. emang terima aja, kita nggak membatasi kok, kita nggak milih-milih kok, kita terima aja pun. Sepenting mereka sanggup sama kita, bergabung sama kita, saling menjaga kekompakan, saling menjaga kebersihan, itu aja sih. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang ingin berdonatur ke yayasan itu gimana, Bu? Melalui apa? Bisa datang langsung ke YKK atau bisa juga langsung ke bayar rekening gitu. Bayar rekening gitu ya. Nah, untuk donatur kita sendiri udah berapa banyak? Alhamdulillah ya banyak ya, nggak terhitung. Alhamdulillah kita juga donatur kita ya, alhamdulillah terima kasih ya kepada yang nonton, juga masyarakat yang sana yang telah peduli kepada YKK Riau. Dan alhamdulillah kita kan masih ngontrak nih. Kita udah punya tanah. Kita udah punya tanah didonasikan juga oleh donatur. Sekarang kita lagi menggalang dana untuk membangun rumah gitu loh. Jadi kebetulan tanahnya, rumahnya nggak layak gitu, harus dibongkar lagi. Itu nyebrang jalan tuh dari rumah sakit, sangat deket banget dengan rumah sakit gitu. Jadi alhamdulillah juga ada salah satu perusahaan, dia perusahaan itu satu keluarga ya kayaknya, dia memberikan tanah kepada kita dan dihibahkan. Dan kita lagi galang dana untuk pembangunan rumah itu yang mudah-mudahan segera ya gitu, terpenuhi, terkumpul dananya. Ayolah donatur bantu adik-adik kita ini. Kita juga berusaha kerjasama dengan pemerintah, tapi kan begitu kita ini terus kondisi corona kan, kondisi... otomatis dipangkas-pangkas semua anggarannya. Nah mungkin belum rezeki juga, tapi kita bersabar. Yang penting saya terima kasih lah kepada salah satu anggota Dewan DPRD Provinsi Riau yang telah mempunyai itikat baiknya untuk kita akan memperjuangkan untuk dana anggaran ya untuk bisa membantu rumah kita.
di tanah yang sudah dibahkan ke yayasan. Jadi kita nggak mikirkan kontrak rumah tiap tahun Iya. lagi. Harus mikirin dana untuk kontrak, dana Belum untuk operasionalnya ini, lagi. belum operasional ini itunya, Karena banyak saya pusing pingin gitu. ini RK-nya tetap berkelanjutan lah sampai kapan Bu, karena memang Iya. sangat-sangat dibutuhkan sekali bagi orang menengah ke bawah ya gitu, apalagi dari daerah itu. Dari- Aduh, karena kanker ini sangat biaya sangat besar banget loh. Untuk sekali kemo aja udah berapa Iya, itu gitu. kan tidak semua. Oke, kita kan pingin yang terbaik kan. Untuk yang terbaik itu kita pasti melakukan yang ini, melakukan ini kan. Untuk makanan kan nggak di cover BPJS. Iya. Pasti mereka ingin nutrisi makannya bergizi, itu kan semua butuh biaya. Terus belum ongkos kita bolak-balik itu loh gitu kan. Iya. Kan butuh 3 biaya. bulan tinggal Itu 3 bulan kan tahap awal, belum yang kelanjutan bertahunnya. Terus anak-anak ini tinggal apa nggak butuh biaya? apalagi sekolahnya gitu kan. Iya, kan kasihan. Makanya ya mudah-mudahan lah gitu RK ini tetap niat kami untuk buat rumah baru yang sudah jadi milik sini itu tetap tercapai. Ya masih butuh perjuangan yang panjang lah, tapi saya rasa dengan niat, keyakinan insya Allah pasti Tuhan pasti mudahkan jalan. Itu aja. Kalau kita berusaha, kita berjuang, nggak ada yang sia-sia. Iya gitu betul. ya. Ya terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau, terutama Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan juga anggota-anggota dewan yang telah peduli kepada kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ya sinerginya makin jaya dan kita memang tujuannya untuk anak-anak kok, anak-anak kanker. Udah jelas kok penyakit ini ada bisa disembuhkan dan yang tidak, itu tergantung Bagaimana penanganannya lagi? penanganan dan kekuatan anak itu sendiri kan. Tapi kami di yayasan berusaha mereka itu seperti anak kuat gitu. Mereka harus kuat gitu. Kita tidak pernah memunculkan anak itu di sosmed ataupun di luar itu mereka tuh sakit. Jadi mereka selalu tuh anak-anak yang ceria, anak yang bahagia dan Mereka aktivitas normal yang kita pintar-pintar. sajikan gitu loh. Karena mereka tumbuh normal kok. Mereka diuji karena sakit aja. Tapi setelah mereka survive, mereka kembali kok aktivitas biasa, nggak ada masa lalu mereka. Nggak ada Udah kita tutup, udah kita kubur dan mereka tumbuh dengan anak yang sehat. Karena itu juga menjadi motivasi Iya, kita harus. gitu kan, Bu. Iya. Anak-anaknya ngeliat anak-anaknya ceria, ngeliat anak-anaknya sehat, kan orang tuanya juga semangat Iya gitu kan. betul. Karena kan rata-rata saya lihat tuh anak-anaknya setelah di kemo tuh kok pinter ya saya lihat ya. Apa karena di kemo tuh udah yang jelek-jelek tuh udah dibuang kali Iya, ya. yang bandel-bandelnya, yang apanya udah dibuang gitu Iya kan. betul, saya lihat. Dan mereka tuh alhamdulillah punya semangat lah gitu. Jadi kita selalu semangati anak-anak. Ya memang sih proses pengobatan tuh mereka punya apa ya, kadang kaki mereka mengecil, hitam karena kebakaran di kemo, rambutnya kayak rambut jagung, botak gitu. Terus kadang pendarahan. Itu kan macam anak-anak berbeda-beda Iya. gitu lah. Tapi gimana pun kondisi kita selalu semangat. Terutama orang tua. Orang tua kunci nomor 1 untuk anak yang sangat untuk sembuh. Itu ada pada orang tuanya mendampingi dia yang hari-hari. Gitu. Iya. Nah mungkin ini Bu, kita udah cerita, kita udah ngobrol, udah lumayan Iya. panjang juga kita ngobrol ini Bu, tentang program-program dari YKK dan kanker sendiri. Mungkin Ibu ingin menyampaikan pesan-pesan untuk donatur-donatur dan orang tua yang anaknya penderita kanker di luar sana. Ya, kalau pesan saya kepada orang tua yang lagi diuji karena kanker ya, insya Allah yakin dan percaya aja dan selalu positive thinking. Semua pasti berakhir dengan indah dan selalu semangat, lakukan pola hidup sehat dan selalu berpikir positif. Dan anak itu kunci utamanya kekuatannya pada seorang ibu. Dampingilah anak Anda, dampingilah anak kita untuk meyakinkan bahwa dia pasti hidup dan dia pasti sembuh dan punya cita-cita yang tinggi, masa depan yang cerah. Yang kedua, terima kasih untuk semua donatur YKK Riau yang tidak bisa saya sebutkan namanya di sini, tapi untuk semuanya terima kasih telah menjadi donatur setia sehingga kami bisa besar seperti ini. Hampir 6 tahun kami ada di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan ke depannya donatur makin berkembang dan YKK Riau makin besar dan anak-anak yang kami bantu dan program-program yang kami berikan tuh makin bisa bermanfaat untuk masyarakat umum Pekanbaru dan masyarakat luas se-Indonesia Riau. Oke, jadi itu sama-sama survive gitu ya Bu ya. Ya, harus Jangan survive. bukan cuma anaknya tapi juga kita semua gitu. Terus ya, nanti Bu. jangan lupa nanti saya coba share di Riau Online. Jangan lupa untuk peduli kepada acara kanker anak internasional 2021 yang jatuh tanggal 15 Februari. Ya YKK Riau tetap dengan eventnya Berani Gundul 2021. Nanti tinggal ketik link aja yang ikut berempati, berdonasi, ikut menggunakan rambut silakan. Itu data-data dan kita akan berikan satu Zoom. Gitu. Jadi Zoom rame-rame gitu untuk peduli anak-anak Iya, ini berani jadi gundul kita gitu ya, Bu. ada untuk tahun ini kan virtual ya, karena corona ini kita virtual.
Jadi kita bisa di rumah, bisa dimanapun bisa kok gitu, nggak harus hadir gitu. Jadi kita ada acara Berani Gundul Wikar Charity Concert gitu. Jadi kalau charity berarti itu ada yang dipandu oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Jumat 19 Februari. Jadi Itu di Jakarta ya? Iya, di Jakartanya. Tapi kita di daerah cukup ini aja, bisa WA atau email dan kita ketik link di sini aja. Kita upload foto kita. Misal kita di rumah nih before, terus kita di rumah kita potong rambut atau gundulin after gitu. Ya ini juga untuk kepedulian kita ke adik-adik sendiri. Iya, adik-adik untuk rasa ini aja ya. Rasa empati kita. Empati kita gitu loh. Biasa kita kan selalu acara di mall ya, tapi tahun ini karena corona kita punya keterbatasan, tapi tidak ada niat yang lain sih, karena keadaan aja yang seperti ini. Iya, keadaan ya semua karena corona ini memang terbatas semuanya gitu ya. Iya, mudah-mudahan cepat ya berlalu corona ini, karena juga kasihan warga pasien anak-anak yang datang di daerah harus melakukan rapid dulu gitu Ribet kan. lagi prosedurnya gitu kasihan kadang gitu. Jadi mereka butuh. Ya itulah, banyak anak-anak juga donatur mau merayakan ulang tahun sama anak-anak nggak bisa. Ini sekarang donatur yang datang ke RK kalau beri donatur cuma sampai sebatas depan aja. Lihat anak-anak cuma jarak jauh berapa meter, Cuma karena kita bukan pintu aja. Iya gitu. betul. Karena kan kita sangat ketat, anak-anak kan imunnya sangat rendah. Iya. Kita nggak mau ada risiko gitu. Itu aja Nggak sih. mau beresiko juga Beresiko, kita ya. betul. Oke, jadi kita juga terima kasih nih sama Bu Elvi sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol di Sama-sama. sini gitu kan. Mudah-mudahan YKK ke depannya makin sukses, untuk program-programnya berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Ya amin. Terima kasih juga kepada Ria Online ya yang selalu support kita. Ya dengan keterbatasan corona lagi ya gitu kan. Mudah-mudahan tahun depan tidak seperti corona Tidak sudah seperti pergi ini, ya. Kita iya. jadi buat program-program kita bisa langsung buat langsung, dan Ria Online bisa meliput kita lagi gitu. Amin. Karena Ya, memang tahun ini kita memang susah untuk ini, karena donatur juga nggak bisa ini juga, jadi kita semuanya kayak virtual aja semuanya. ya semua online mau nggak mau gitu ya Bu ya. Oke, jadi kita juga ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton di rumah. Terus ikuti Instagram Ria Online, subscribe YouTube-nya, follow semua sosial medianya, baca beritanya di Ria Online aja. Lebih terupdate kok. Ya, kita juga terima kasih sama Bu Elvi, terima kasih sama teman-teman yang ada di rumah. Kita ketemu lagi nanti hari Selasa. Hari Selasa kita ketemu lagi. Untuk hari ini kita sudahi sampai di sini dulu. Kayak kata Bu Elvi tadi, hidup sehat, pola hidup sehat itu tuh sangat perlu, sangat penting untuk menjaga kesehatan kita, nggak cuma untuk adik-adik penderita kanker, tapi juga kita semua. Betul, ya Bu ya. Selalu berpikir positif. Dan berpikiran positif gitu kan. Jadi hari ini kita sampai di sini dulu, dah.